Pernah nggak merasa udah kerja keras, dedikasi, dan loyalitas tinggi di kantor, tapi nggak dihargai? Yuk kita bahas. Assalamualaikum. Selamat datang di Literasi Ngopi. Tempat kita ngopi, mikir, dan bertumbuh bersama. Halo semuanya, pernah nggak sih Anda merasa ada sesuatu yang ganjel di tempat kerja, tapi kok susah ya nunjuknya apa? Seringkali akarnya itu ada di dua hal yang fundamental banget, komunikasi dan keadilan. Nah, di sini kita akan bedah bareng-bareng kenapa dua pilar ini krusial sekali. Pertanyaan di layar ini mungkin relate banget ya buat sebagian dari kita. Entah Anda seorang karyawan atau manajer, perasaan kayak gini tuh sinyal penting. Ini bukan cuma sekedar baper, tapi ini adalah data yang nunjukin ada sesuatu yang retak di fondasi interaksi profesional kita. Yuk kita lihat apa sih penyebabnya. Rasa frustrasi yang kita rasakan itu bukan masalah kecil loh. Ini adalah gejala dari adanya friksi di tempat kerja yang sumber masalahnya seringkali itu lagi. Komunikasi yang mampet dan persepsi tentang keadilan yang gak terpenuhi. Coba deh bayangin motivasi karyawan itu kayak tanaman. Nah, ketidakadilan, komunikasi yang jelek, dan minimnya apresiasi itu ibarat racun yang pelan-pelan bikin tanaman itu layu. Dampaknya nyata banget, motivasi jadi terkikis, kepuasan kerja menurun, dan ujung-ujungnya loyalitas ke perusahaan bisa hilang. Oke, masalahnya udah jelas. Terus solusinya gimana dong? Semuanya balik lagi ke dua fondasi utama. Membangun persepsi keadilan yang kuat dan menumbuhkan budaya apresiasi yang tulus. Nah, ini dia konsep kuncinya. Keadilan organisasional. Coba deh perhatikan kata yang paling penting di sini, persepsi. Jadi, keadilan itu bukan cuma soal aturan yang tertulis di kertas, tapi tentang apa yang dirasain karyawan setiap hari, apakah hasil kerja, prosesnya, dan cara mereka diajak bicara itu terasa adil atau enggak. Salah satu jenis keadilan yang paling sering jadi sumber masalah itu adalah keadilan prosedural. Intinya simpel banget, gimana sebuah keputusan dibuat, itu sama pentingnya dengan apa keputusannya. Proses promosinya transparan nggak sih? Pembagian tugasnya konsisten dan ada alasan yang jelas nggak? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang membentuk rasa percaya atau malah curiga. Pilar kedua adalah apresiasi. Dan ini bukan sekedar ucapan terima kasih basa-basi ya. Lihat deh poin-poin ini. Apresiasi yang tulus itu bikin karyawan jadi lebih betah, lebih semangat terlibat, dan pastinya meningkatkan produktivitas. Ini adalah cara perusahaan bilang, kontribusi kamu kami lihat, dan itu sangat berarti. Oke, kita udah ngobrolin teorinya ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis, dimulai dari sudut pandang manajemen. Gimana sih seorang pemimpin harus bertindak waktu menghadapi percakapan yang sulit? Momen ketika seorang karyawan datang membawa keluhan adalah momen yang krusial. Ada 4 langkah kunci. 1. Dengarkan, sungguh-sungguh dengarkan. 2. Jangan pernah sepelekan masalahnya. 3. Tanyakan, menurutmu solusi terbaiknya seperti apa? Dan 4. Bergerak cepat. Karena masalah yang dibiarkan berlarut-larut itu bisa jadi racun bagi produktivitas tim. Nah, sebaliknya, saat manajer harus menyampaikan kabar buruk, ada 3 jebakan utama yang harus dihindari. Jangan menyampaikannya sambil lalu, itu nggak sopan. Jangan bertele-tele. Dan ini yang menarik, hindari membuka percakapan dengan minta maaf. Kenapa? Karena itu bisa terdengar defensif dan justru membuat keputusan Anda terlihat lemah. Sekarang kita putar balik posisinya. Gimana kalau Anda yang ada di posisi karyawan, gimana cara menyuarakan keberatan secara profesional dan yang paling penting bisa didengar? Perusahaan yang baik biasanya punya jalur eskalasi yang jelas untuk keluhan. Seperti contoh alur di sini, biasanya dimulai dari diskusi dengan atasan langsung. Kalau buntu, Anda bisa ke manajer di atasnya atau langsung ke HR. Memahami alur ini penting banget supaya suara Anda nggak hilang di tengah jalan. Kalau Anda ingin menyampaikan keberatan, kuncinya ada 3. Pertama, siapkan fakta, bukan asumsi. Kedua, pilih waktu yang tepat untuk bicara 4 mata, jangan di forum terbuka. Dan yang terpenting, tawarkan solusi. Ini akan mengubah posisi Anda dari seorang pengeluh menjadi seorang pemecah masalah.
Obrolan antar individu itu memang penting, tapi solusi jangka panjangnya adalah membangun sistem yang terpercaya. Gimana caranya menciptakan lingkungan di mana friksi sulit tumbuh dan kepercayaan justru bisa berakar kuat. Coba deh lihat dua dunia di sini. Di kiri, ada budaya reaktif. Keluhan dianggap ancaman, komunikasi tertutup, semua serba nggak pasti. Nah, di kanan ada budaya kepercayaan. Keluhan justru dianggap peluang perbaikan, transparansi itu jadi standar. Tujuan kita adalah bergerak dari kiri ke kanan, menciptakan apa yang disebut rasa aman psikologis. Jadi, gimana cara bangun sistem itu? Poin-poin di layar ini adalah resepnya. Perlu ada saluran keluhan yang aman. Prosedur promosi dan bonus harus transparan, bukan jadi kotak hitam. Tapi, yang paling krusial adalah poin terakhir, komitmen untuk menindaklanjuti. Tanpa itu, semua aturan dan prosedur ini nggak ada artinya. Pada akhirnya, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Baik Anda seorang pemimpin atau anggota tim, kepercayaan itu dibangun, bukan ditemukan. Jadi pertanyaannya bukan apa yang harus perusahaan lakukan, tapi apa satu hal kecil yang bisa Anda lakukan hari ini untuk memulai perubahan itu di tim Anda. Terima kasih telah menyimak.